Saudara, malam ini, waktu saya berdoa untuk Prophetic Night ini, Tuhan ingatkan saya di tengah masa peperangan ini, di tengah masa yang sangat menakutkan dan mengerikan, dan kita tidak tahu dunia akan dibawa kemana. Iblis melancarkan yang namanya intimidasi dan ketakutan. That's why kenapa saudara harus benar-benar lebih lagi engkau masuk ke dalam dimensi kedalaman ketinggian dengan Roh Kudus. Dimensi supranatural dari Holy Spirit. Nanti beberapa tahun ke depan, kalau saudara mau membangun yang namanya atmosfer, tuh saudara percaya dengan apa yang saya sampaikan pada malam ini, bahwa supranatural Tuhan itu engkau harus kejar pada hari-hari ini. Dan kau baru sadar, dan saudara baru ingin memulai untuk mengejarnya. Susah dan terlambat. Makanya orang-orang supranaturalnya Tuhan, setan berusaha untuk menghancurkan, menjatuhkan, dan membuat mereka seolah-olah keluar daripada yang namanya garis pertandingan. Karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan berikan karunia untuk menyingkapkan rahasia kerajaan sorga. Bukan hanya saudara membacakan firman Tuhan, pengenalan firman Tuhan, tapi saudara membutuhkan yang namanya revelation. Saudara membutuhkan yang namanya pewahyuan. Tulis di live chat. Pewahyuan pribadi. Pewahyuan pribadi. Nah, kalau saudara hanya menjadi Kristen di hari Minggu, saudara yang menjadi Kristen pada saat ketika engkau ibadah rame-rame, saudara tidak membangun yang namanya akar dan fondasimu lebih kuat. Pewahyuan pribadi akan menghancurkan semua atmosfer yang tidak baik atau atmosfer intimidasi, atmosfer ketakutan yang mencoba menyerang saudara dan saya. Pewahyuan pribadi itu hasil daripada saudara memiliki yang namanya jam keintiman dengan Tuhan yang disiplin. Mencari Tuhan lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Sekalipun orang mengatakan kau crazy. Sekalipun orang mengatakan seolah-olah engkau aneh. Tapi engkau mencari Tuhan karena engkau tahu hari-hari ini kau membutuhkan Tuhan. Bayangkan kalau kita berada di dalam satu daerah yang seperti yang dialami oleh orang-orang di dalam masa peperangan sekarang. Saudara mau tidak mau pasti jerit-jerit berdoa. Setuju? Saudara pasti berdoanya akan lebih kenceng daripada sebelumnya. Masalahnya, saudara sudah dikepung oleh suasana perang. Dikepung oleh suasana ketakutan. Tidak pernah tahu rudal akan kemana. Tiba-tiba gedung yang kita tinggali tiba-tiba bisa tiba-tiba boom. Atau tiba-tiba bisa mengalami akan hal yang tidak pernah kita pikirkan. Beberapa tayangan di video waktu orang lagi live, saudara, di Iran, ya, itu tiba-tiba boom, meledak, saudara, gedungnya. Dan Tuhan bilang sama saya gini, malam ini nak, bilang pada setiap anak-anakku,
Anda yang mendengar live saya malam ini, saya percaya ada beberapa orang yang engkau akan mempengaruhi begitu banyak manusia, jiwa-jiwa. Dan pada saat ketika engkau diangkat oleh Tuhan, engkau selalu ingat yang namanya personal revelation. Engkau selalu ingat yang namanya pewahyuan pribadi di dalam kehidupanmu. Waktu engkau punya pewahyuan pribadi dalam kehidupanmu, engkau tidak akan tergoncangkan. Katakan amin. Dan untuk menjaga supaya pewahyuan pribadi ini tetap menyala pada kita, hati kita ini loh yang harus dijaga supaya tidak kotor, supaya tidak padam, supaya tidak menjadi orang yang jahat. Semakin kita bilang sama Tuhan, semakin pantaskan, layakkan aku punya karakter Kristus. Katakan amin. Saudara, waktu keadaan perang yang seperti ini, saya melihat ada roh yang jahat dilepaskan untuk menebarkan teror, menebarkan ketakutan. Khususnya pasti melalui yang namanya apa saudara? Media. Media bisa dipakai oleh Tuhan, tapi media bisa dipakai oleh setan. Makanya kalau saudara begitu bangun, jangan langsung lihat media. Saudara bekali akan pikiranmu, saudara bekali akan hatimu, saudara bekali bilang sama Tuhan, Tuhan aku mengenakan akan selengkap senjata rohani. Setelah itu apalagi saudara di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dalam marketplace, saudara perlu melihat yang namanya berita, perkembangan akan segala sesuatu, tapi saudara sudah punya pewahyuan pribadi. Oh my God, is powerful. Katakan amin. Saudara punya pewahyuan pribadi. Tapi untuk saudara masuk dalam pewahyuan pribadi itu, saudara belajar daripada orang-orang yang sudah mengalami pewahyuan pribadi. That's why kenapa saudara masuk dalam mentorship. That's why kenapa saudara masuk dalam, untuk saudara berada di dalam live ini. Saudara belajar daripada orang-orang yang sudah proven, yang sudah mengalami dengan Tuhan secara pribadi. Dan ketika engkau mengalami pribadi dengan Tuhan, memang kadang-kadang deg-degan. Tapi waktu engkau deg-degan, saudara, itu akan keluar, itu akan seperti saudara itu seperti saudara mengandung, punya rasa sakit untuk bersalin. Karena ketika pewahyuan pribadi itu, saudara, ketika lahir dalam kehidupanmu, itu akan mengubah cara berpikirmu, itu akan mengubah cara pandangmu, itu akan mengubah masa depanmu. Tapi kalau saudara tidak kaya dengan firman Tuhan, saudara tidak disiplin di dalam membaca firman Tuhan, saudara tidak punya yang namanya gairah untuk mencintai Tuhan seperti engkau mencintai akan orang yang engkau kasih, yang engkau sayangi, saudara. Kau akan kecewa pada hari-hari ini. Kenapa? Karena engkau tahu firman Tuhan katakan banyak orang akan kehilangan kasih mula-mula. Banyak orang akan kehilangan cinta mula-mula. Banyak orang akan kehilangan yang namanya first love dengan Tuhan. Tapi saya percaya malam ini, kalau saudara ditempatkan ada di tempat ini, Tuhan mau katakan bahwa masuk ke dalam yang namanya dimensi pewahyuan pribadi di dalam kehidupanmu. Yang membekali engkau dalam pekerjaan, yang membekali engkau dalam bisnis, di dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, membekali engkau dalam sekolah, di dalam karyamu, di dalam studimu. Dan tiba-tiba engkau diangkat oleh Tuhan. Tiba-tiba engkau akan mendapatkan yang namanya revelation yang semakin lama semakin lebih besar. Pewahyuan pribadi itu dimulai dari hal yang sederhana. Tapi terus semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin growing, dan menumbuhkan satu akar dan fondasi yang kuat di dalam hidup rohanimu. Dan menjadikan engkau menjadi orang yang dikatakan giant killer. Menjadikan engkau menjadi seorang pembunuh raksasa. Apa itu raksasamu?
Masing-masing kita punya raksasa. Yes, Lord. Malam ini, saudara, Roh Kudus menitipkan pesan pada saya. Gelombang yang namanya terjadi di Maret 2026 ini, kita masih masuk Maret 2026, itulah gelombang di tengah yang namanya masa perang. Orang ketakutan, orang gelisah, dan itu roh, itu spirit. Orang seperti kayak sudah berpikir negatif. Setan taruh teror pada otak, pada pikiranmu. Setan taruh teror pada hatimu. Setan taruh teror supaya engkau menjadi orang yang tidak mempercayai janji-janji Tuhan. Tapi kalau saudara masuk di dalam yang namanya personal relationship dengan Tuhan yang menghasilkan yang namanya personal revelation daripada sorga di dalam kehidupanmu, saudara akan menjadi orang yang tenang. Daud adalah orang yang menerima pewahyuan pribadi. That's why dia strong di tengah masa-masa yang namanya hantaman, serangan, perang, rencana ingin membunuh dia, rencana ingin mencelakakan dia, rencana-rencana yang jahat semuanya. Esther adalah seorang yang punya pewahyuan pribadi. Musa adalah seorang yang punya pewahyuan pribadi. Abraham, bagaimana mungkin seorang Abraham, dia tahu suara yang sepertinya suara yang sesat, suara yang salah. Korbankan anakmu yang tunggal. Anda bisa bayangkan Abraham bisa mengatakan, Tuhan, ini Tuhan atau bukan? Tapi Tuhan sebenarnya menaruh pewahyuan pribadi yang lebih deep pada seorang yang bernama Abraham. Karena kelak dia akan menjadi panutan. Dia akan menjadi teladan. Dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Katakan amin. Pewahyuan pribadi apa yang diterima oleh Esther? Kalau terpaksa aku mati, aku mati. Wih, itu kata-katanya nggak main-main, saudara. Tapi saya tahu Esther hampir nyaman kalau saudara baca di Alkitab. Dia ada di istana raja seperti seolah-olah dia udah jadi princess. Jadi kalau dia tidak, dia acuh, dia egois, dia berpikir bahwa ya udah, aku pasti selamat di istana raja. Tapi Mordekai memperingatkan dia. Kamu nggak tahu ya. Kamu nyaman-nyaman sekarang. Kamu nggak pernah tahu. Darahmu adalah darah Yahudi. Waktu Haman berencana jahat dan dia berhasil membantai semua orang Yahudi, membantai semua bangsa Israel, kamu pikir kamu nggak kena? Dan hari itu, yes Lord, Esther mengambil puasa. Wow, this is powerful. Dan puasa itu menghasilkan pewahyuan pribadi dalam hidupnya. Keluarlah kata-kata dalam hidupnya. Kalau terpaksa aku mati, aku mati. Ngerti saudara? Kalau saya hari ini mau sebenarnya udah janji sama Anda untuk melepaskan perkataan doa, nubuatan. Tapi tiba-tiba saya menyampaikan pesan pewahyuan lagi sekarang. Tuhan itu gak suka ditebak. Ini bukan kalender saya. Ini bukan maunya saya. Saya pengen doain Anda semuanya saat ini. Pengen saudara senang. Pengen saudara diberkati. Saya dapat pewahyuan lagi dari Tuhan. Saya harus menyampaikan pesan ini pada Anda. Dan ini lebih daripada apapun. Karena ketika engkau menerima yang namanya personal revelation daripada sorga,
saudara akan tahu dan saudara tidak akan terombang-ambing oleh apapun. Masing-masing saudara mengalami proses yang berbeda-beda. Saya bisa keluar dari kekristenan sudah lama. Saya bisa meninggalkan Yesus sudah lama. Kalau saya tidak mengalami deep, fresh, and personal revelation dari Tuhan sendiri. Jadi jangan jadi Kristen, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan pendeta. Jangan ikut-ikutan hamba Tuhan. Hamba Tuhan jadi panutan, yes. Jadi teladan, yes. Tapi jangan mengandalkan manusianya. Mencari Tuhan, tapi kalau kau menemukan mentor, kau tetap respect dengan mentormu. Karena mereka ditaruh oleh Tuhan menjadi orang yang berjaga-jaga atas jiwamu. Tapi ketika engkau memiliki pewahyuan pribadi, dan seringkali pewahyuan pribadi dalam kehidupanmu, itulah sesuatu yang unik. Ketika engkau harus melakukan yang impossible become possible. Ketika engkau mengerjakan pekerjaan Tuhan yang kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin. Ada orang-orang yang memang ditaruh oleh Tuhan membangun gereja yang dengan kapasitas puluhan ribu orang. Itu butuh pendetanya punya pewahyuan pribadi, saudara. Ada orang yang engkau memiliki satu kerinduan untuk membangun akan bisnis. Bisnis yang berbeda dengan yang lain. Mungkin properti tapi dengan cara yang unik. Mungkin istilahnya bisnis tambang dan bagaimana cara pengelolaan yang unik dengan Tuhan. Itu butuh pewahyuan pribadi. Termasuk strategi perang, saudara. Ada di firman Tuhan katakan, kamu harus menghitung-hitung segala sesuatunya. Kamu harus kalkulasi semuanya ketika kamu mau perang. Jadi Tuhan itu mengajar kita tentang strategi. Nah, pewahyuan pribadi yang menghasilkan yang namanya ide dan strategi daripada Tuhan untuk membuat hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Katakan amin. Waktu saya membangun akan live ini, itu pewahyuan pribadi yang datang. Kelihatannya sederhana, untung saya lakukan. Kalau saya nggak lakukan, bertahun-tahun yang lalu ada seseorang berbuat pada saya, beberapa orang berbuat pada saya. Berulang kali saya ketemu dengan hamba Tuhan ketika saya belum memulai live. Mereka selalu mengatakan, saya melihat kamu berbicara suaramu di jutaan orang. Saya bingung gimana caranya. Dan saya nggak ngeh waktu tahun 2020, Tuhan menyuruh saya hanya melalui HP untuk menyampaikan akan isi hati Tuhan. Yang ternyata itu awal pertama yang membuat 157.000 orang mendengarkan pesan Tuhan tahun 2020. Karena pewahyuan pribadi. Kalau sampai Tuhan mengajarkan ini pada saudara dan saya malam ini, dia mau membawa saudara saya kedalaman dan ketinggian dengan dia, yang engkau akan mengalami fresh revelation every day daripada sorga. Ada tuntunan daripada Tuhan di dalam kehidupanmu. Sehingga ketika kau masa-masa, entah itu masa nyaman, masa tidak nyaman, masa nggak enak, masa peperangan, masa ketika saudara santai, saudara tetap menerima pewahyuan pribadi itu. Katakan amin. Waktu saudara menerima pewahyuan pribadi, itu dimulai daripada awal ketika engkau merenungkan firman Tuhan dengan yang namanya waktu yang tidak dapat diganggu oleh siapapun. Jadi engkau bisa matikan HP-mu, engkau bisa matikan semuanya, engkau hanya fokus dengan Tuhan. Dan dia melihat saudara dan saya fokus dengan dia.
Setan pun melihat, Anda tahu, iblis itu suka mencobai. Waktu Yesus ada di masa puasa aja dicobai. Yesus sebelum wafat dan dia harus mati dengan cara mengerikan, dia masuk di Taman Getsemani. Dia mengajar saudara dan saya untuk menerima fresh revelation, yang mana Yesus hari itu menguatkan dirinya. Dia berkata, "Ya Bapa, kalau cawan ini boleh berlalu daripadaku, tapi bukan karena rencanaku, bukan karena kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi." Sehingga Yesus ketika dia ditangkap, ketika dia mengalami begitu banyak hal, dia sanggup bahkan di akhir daripada ketika dia menghadapi sakratul maut, kata-kata yang menjadi pewahyuan pribadi yang membuat dunia boom, yang membuat Elon Musk hari ini tertarik dengan karakter Yesus adalah, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Forgive totally. Ngerti, saudara? Kalau saudara menerima akan pesan yang saya sampaikan pada malam ini nyambung dengan Purim tadi malam. Ini pesan yang saya barusan terima dari Tuhan. Dan saya belajar juga apa yang saya sampaikan pada malam ini. Tuhan mau saya pribadi lebih banyak berdiam di dalam hadirat-Nya. Berdiam di dalam hadirat-Nya. Dan kalau orang mengatakan, "Wah, kalau kamu berdiam di dalam hadirat Tuhan, siapa yang supply kamu?" Sorga terbuka, saudara, dengan pewahyuan pribadi yang menjadi open heaven dalam kehidupanmu. Dan ketika engkau masuk dalam dimensi Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan sorga kebenarannya, semua akan ditambahkan kepada kamu. Kau tidak usah takut dengan persoalan penghidupanmu. Tuhan bisa kirim burung gagak untuk memelihara seorang nabi bernama Elia. Betul? Dia bisa kirim siapapun untuk menyediakan Anda, kalau Anda melakukan bagiannya Tuhan. Katakan amin. Jadi saya katakan saudara pada malam ini waktumu malam ini untuk lebih banyak duduk diam di kaki Tuhan. Kau lebih banyak punya intimasi dengan Tuhan, dengan Holy Spirit yang mengajar engkau, yang menuntun engkau, yang mengajar kau segala sesuatu, yang menjadi penolongmu, yang buat engkau untuk mengalami personal revelation daripada Tuhan. Untuk mengalami personal yang namanya relationship dengan Tuhan, yang menghasilkan pewahyuan pribadi dalam hidupmu, yang engkau tahu itu Tuhan. Boom! Hidupmu berubah. Jadi waktu saudara baca firman Tuhan, saudara jangan bosan. Saudara akan terima yang namanya rema setiap saat. Walaupun firman Tuhannya kelihatannya sama secara mata jasmani. Firman yang Anda baca sepertinya kayaknya sama. Sama, aku udah tahu. Matius 6:33, aku tahu. Hati-hati virus I know, saudara. Hati-hati virus apa, saudara? I know. Hati-hati virus yang namanya aku tahu. Sok tahu. Nggak tahu bahwa Bible adalah source of eternal life dalam kehidupan kita. Yang kalau kita baca hanya secara mata jasmani, kita akan ngantuk dan kita akan tutup itu Bible. Tapi waktu saudara malam ini mendengar pesan ini, yang saya tidak
Bayangkan saya akan menyampaikan dengan pesan ini. Tuhan mau saudara face to face with Jesus. Tuhan mau saudara saya face to face with Holy Spirit. Dan kau mengalami dengan Tuhan. Banyak virus I know yang Tuhan mau bunuh malam ini. Karena Tuhan mau saudara mengalami personal relationship, personal revelation, fresh revelation dari sorga yang Anda tahu. Anda sendiri yang tahu. Anda sendiri yang bertanggung jawab atas poyon pribadi itu. Anda sendiri yang mengalami dengan Tuhan deep calls to deep. Panggilan kedalaman di dalam kedalaman. Bukan menjadi Kristen biasa. That's why saudara disiapkan oleh Tuhan. Anda yang ada di live ini, kau disiapkan oleh Tuhan. Engkau menjadi remnant. Remnant adalah orang-orang bilangan yang mereka benar-benar mau masuk ke dalam kedalaman ketinggian lebih lagi dengan Tuhan. Dan melalui pewahyuan pribadimu, engkau akan membuat satu perubahan yang besar di tempatmu di mana engkau ada. Katakan amin. Katakan amin. Siapa malam ini belajar sesuatu? Siapa malam ini sangat diberkati melalui akan pewahyuan singkat pada malam ini? Jadi kalau saudara didoakan, saudara terima profesi, saudara terima karunia nubuat, luar biasa itu. Tapi kalau saudara tidak punya pewahyuan pribadi, banyak nubuatan yang gak jadi, banyak nubuatan yang gugur, banyak nubuatan yang batal. Dan jangan salahkan yang menubuati. Karena nubuatan itu ada syarat dan akibat dari apa yang saudara dan saya punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi malam ini Tuhan mau membawa saudara saya deep calls to deep. Deep calls to deep. Kenapa? Karena Tuhan katakan, nak, masa perang ini tidak akan selesai dengan cepat. Karena hasil dari perang ini menimbulkan banyak kerusakan, menghasilkan dampak untuk negara lain, menghasilkan dampak bagi perekonomian, menghasilkan dampak bagi harga-harga, menghasilkan dampak bagi segala sesuatu yang bisa membuat perang yang lain. Dan waktu saudara malam ini menerima pesan ini, saudara udah dibangun fondasimu, keintimanmu dengan personal relationship with Holy Spirit. Cek hatimu sekarang. Kau lebih sayang banget sama keluargamu atau sayang Tuhan? Kau lebih sayang banget sama pacarmu? Kau lebih sayang banget sama pasanganmu? Atau dengan Tuhan? Prioritas pertama, saudara, Tuhan. Karena Dia yang memegang segala sesuatu. Kalau engkau masih merasakan kangen pada seseorang, kalau engkau masih merasakan kangen kepada orang yang kau sayang lebih daripada Tuhan, saudara bilang sama Tuhan malam ini, Tuhan, aku mau deep calls to deep dengan engkau. Dan malam ini kau akan masuk dalam atmosfer itu. Karena Tuhan katakan malam ini aku membuat anak-anakku berbeda. Katakan amin. Malam ini Anda akan bersaksi dengan saya. Engkau gak ngejar uang kan? Kau gak ngejar duit? Kau gak ngejar kekayaan? Kau deep calls to deep dengan Tuhan. Hidupmu tiba-tiba dikelilingi oleh cara Tuhan yang unik. Sekalipun ada orang yang mungkin di dalam ekonomi, di dalam bisnis, ingin menghancurkan engkau, ingin jealous dengan engkau, kau akan lihat melalui deep calls to deep dengan Tuhan. Hidupmu, saudara, kau akan lihat caranya Tuhan luar biasa.
Tuhan bisa perintahkan orang, Tuhan bisa perintahkan keadaan, Tuhan bisa perintahkan kondisi untuk mengamankan engkau. Karena engkau adalah aset yang sangat tidak ternilai harganya buat sorga. Kenapa? Karena Tuhan memanggil saudara saya untuk deep calls to deep. Wow. Oh my Jesus. Wow. Saya melihat pintu. Dan pintu itu ada di rumah Anda masing-masing. Dan pintu itu terbuka sekarang. Pintu itulah portal, saudara. Saudara tahu portal? Portal adalah pintu penghubung antara dimensi bumi dan sorga. Portal ada dua. Ada portalnya setan, ada portalnya sorga. Kalau saudara hari ini mengundang hadirat Tuhan, dan saudara bisa merasakan dari ratusan orang di tempat ini, saudara bisa merasakan hadirat Tuhan turun saat ini. Tuhan memanggil saudara saya untuk deep calls to deep. Dan waktu Tuhan memanggil saudara untuk deep calls to deep, orang di sekitar akan mengalami deep calls to deep. Dan portal ini terbuka sekarang di tempat di mana engkau biasa untuk berdoa. Beberapa engkau saya merasakan ketika pesan disampaikan malam ini, engkau akan menangis dan engkau menangis dan engkau menangis keluar air mata dan engkau tidak tahu karena apa, engkau bukan karena engkau punya masalah, engkau nangis. Portal terbuka. Oh my Jesus. Oh pantasan, yes Lord. Kan kemarin acaranya 3-3. Saya belum menyampaikan pesan semuanya, kemarin masih kulit-kulit semuanya. Saudara tahu gak, Tuhan itu luar biasa loh. Soalnya lihat judulnya, saya itu nggak pernah, saya biasa tuh prayer and prophesy gitu kan, biasa prayer and prophesy gitu kan. Karena setan nggak boleh dengar pewahyuan yang saya terima lebih dulu. Jadi saya belajar sesuatu yang tiba-tiba download dari sorga dan saya harus menyiapkan hati saya. Setiap saya mau live, saya hampir tidak pernah ketemu sama orang, hampir tidak pernah telepon sama siapapun, hampir tidak berkomunikasi dengan orang siapapun. Saya mau download sorga sehingga 90 menit atau 120 menit akan mengubah hidup seseorang. Reinhard Bonnke itu adalah orang seperti itu. Maurice Roux orang seperti itu, saudara. Benny Hinn orang seperti itu, saudara. Setan menggoncangkan mereka, ingin menghancurkan mereka. Mereka deep calls to deep dengan Tuhan dan tidak tergoncangkan. Karena nggak mencari pelayanan, saudara, yang pertama. Tapi mencari yang terutama adalah bagaimana aku menyenangkan Tuhan. Bagaimana aku punya keintiman dengan Tuhan. Bagaimana aku mengalami kamar rahasianya Tuhan. Mau mengalami secret room-nya Tuhan. Waktu saudara masuk dalam rahasia keintiman dengan Tuhan, saudara menerima deep calls to deep. Yeremia 33:3. Katakan amin. Saya katakan saudara pada malam ini, saudara gak usah ngejar uang, gak usah ngejar. Saudara belajar, oke. Saudara harus belajar, oke. Saudara harus belajar, itu harus. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, Anda di marketplace, belajar. Kok belajar? Harus belajar, harus belajar. Pasti belajar. Tapi hasil belajarmu bersama dengan engkau mengalami yang namanya pewahyuan pribadi dari sorga. Tiba-tiba, nggak langsung. Tiba-tiba, saudara. Terbuka semuanya. Terbuka semuanya. Kenapa? Karena di dalam yang namanya saudara mengalami pewahyuan pribadi dengan Tuhan, ada portal yang saudara bawa dalam hidupmu. Portal itu mungkin ada di satu tempat. Tetapi portal itu akan mengikuti engkau sehingga seperti Yusuf. Kemanapun Yusuf pergi, dia disertai oleh Tuhan. Sekalipun dia di tempat yang sangat tidak enak, yaitu penjara. Sekalipun dia ada di goa, di mana dia mau dibuang oleh saudaranya. Dan ada rencana beberapa saudaranya yang membunuh dia. Pewahyuan pribadi yang menyelamatkan Yusuf. Katakan amin. Open heaven, Lord. Open heaven. Saudara, ada open heaven malam ini. Ada open heaven malam ini.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita terus dalam hadirat Tuhan. Dan di dalam masa yang kita tenggelam dalam hadirat Tuhan yang seperti ini, ketika portal daripada sorga terbuka, itu menutup portalnya setan dalam hidupmu. Itu menutup portalnya setan pada sekitarmu. Mungkin kau ada di rumah saat ini, yang kau rasakan, aku rasanya gak enak di rumah ini. Ketika kau mendengar pesan ini, saudara membuka portal daripada sorga malam ini. Saudara membukakan open heaven di dalam kehidupanmu hari ini. Mulai daripada pintu rumahmu, mulai daripada mungkin isi kamar kecilmu. Dan ketika engkau malam ini terus membawa hadirat Tuhan, maka setiap portal-portal iblis, portal-portal neraka, portal-portal yang bukan daripada Tuhan akan menyingkir dan meninggalkan Anda. Kenapa? Karena Anda hanya mengundang akan hadirat Tuhan. Anda hanya mengundang akan the presence of God. Anda mengundang sorga datang dalam hidupmu. Bukan roh dunia orang mati. Ada portal dunia orang mati. Yes, ada. Oh yes Lord. Oh haleluya. Anda ingat bagaimana ketika Saul meminta petunjuk daripada roh daripada Samuel. Dia buka portal dunia orang mati, saudara. Setan yang jawab, dan itu kekejian di hadapan Tuhan. Ngerti? Tapi Tuhan mau hari ini saudara masuk dalam. Wow, ini pengajaran yang khusus. Tuhan memanggil saudara saya, deep calls to deep. Deep calls to deep. Portal sorga terbuka. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Portal sorgawi terbuka pada engkau sekarang. Engkau akan lebih gampang untuk masuk dalam hadirat Tuhan setelah malam ini. Dan kau terus jaga hadirat Tuhan dalam kehidupanmu. Terutama jaga hatimu. Jaga hatimu. Karena saya tadi lihat pintu sebagai portal surgawi itu terbuka. Dan ada sinar keemasan, kemuliaan Tuhan yang menyebar ke sekeliling rumah kita. Ke sekeliling tempat-tempat yang gelap. Dipenuhi dengan hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tulis di live chat malam ini. Portal sorgawi sudah terbuka dalam hidup Abraham Joel dan keluarga Abraham Joel. Ganti dengan namamu. Bukan hanya untuk dirimu saudara, tapi untuk keluarga. Waktu portal sorga terbuka, itu artinya malaikat akan datang. Ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang tidak pernah sama lagi. Akan terjadi dalam hidup kita semuanya. Setelah malam ini. Purim 2026 akan menjadi Purim yang membawa kita dalam kedahsyatan sorgawi. In the name of Jesus. Amin. Amin, 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 amin. Hadirat Tuhan kuat sekali turun sekarang. Hadirat Tuhan kuat sekali turun. Taruh kedua tanganmu pada kepalamu. Taruh kedua tanganmu pada kepalamu. Pengurapan Tuhan membuka segala sesuatu yang tertutup dari atas kepala kami
supaya kami menerima fresh revelation, supaya menerima personal revelation, pewahyuan pribadi buat hidup kami. Portal sorga terbuka Tuhan, pewahyuan pribadi yang akan mengubah hidup dan masa depan kami untuk selama-lamanya. Kami terima dalam nama Yesus. Amin. Wow. 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 Thank you Lord. Thank you Jesus.